bahwa katanya Tuan Ali ini suka memaksa dengan ingin bunuh diri, itu tidak benar. Yang benar adalah karena mereka saling cinta, ya, mereka membuat suatu komitmen untuk menunjukkan masing-masing rasa cintanya, ya, maka mereka seperti bermain Romeo and Juliet itu, ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media dari MNC ya dan RCTI ya, MNC Group. Pertama perkenalkan nama kami ya, Junifer Damai Panjaitan, Martin Lukas Simanjuntak, lalu ada Paskalis Pardosi dan Abang siapa? Tamrin Tabunan. Kami tergabung dalam kantor hukum Junifer Panjaitan and Partners. Hari ini kami menerima permohonan perlindungan dan juga bantuan hukum dari saudara kita dalam kemanusiaan ya, yang datang dari negara India, namanya Asif Ali, Tuan Asif Ali. Nah, beliau ini hari ini bertemu dengan kami dengan tujuan agar dapat dilindungi ya hak hukumnya, supaya adapun hal-hal yang menimpa beliau di Indonesia ini bisa diluruskan. Dan juga kami punya kepentingan agar negara Indonesia ini citranya jangan sampai terlihat buruk ya di luar negeri. Karena Indonesia itu negaranya isinya adalah warga negara, baik yang perempuan, laki-laki, dan juga anak muda, orang dewasa, semuanya itu terkenal dengan adat istiadat dan juga peradaban yang baik, sopan, dan selalu menjunjung tinggi moralitas. Jadi sudah sepatutnya jangan sampai negara kita itu dianggap tidak baik gitu ya, khususnya di dunia internasional. Itu dulu mungkin pembukaan dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Bang, jadi untuk menanggapi yang mungkin dari masih pasangan atau mantan pacarnya Kak Asif ini, kemarin dengan pengacaranya mengadukan terkait cekcokan, dugaan cekcokan ini ke Komnas Perempuan dan konsultasi ke Bareskrim Mabes Polri. Yang pertama mengadukan permasalahan ini ke Komnas Perempuan ini, bilang butuh perlindungan karena ini perasaan cinta, jadi perasaan aja, gimana nih, awalnya kenal di WhatsApp, apakah benar atau belum benar atau gimana nih? Ya, jadi yang pertama begini, Tuan Ali ini datang ke Indonesia atas etikat baik ya, dan juga rasa gentleman ya, ataupun laki-laki. Karena kenapa? Ali ini tadinya tinggal di luar negeri, baik di India maupun Arab Saudi. Dia pekerja dan akhirnya dia kenal dengan perempuan yang namanya Syarifah. Dia ini beretikat baik, menghubungi secara rutin, bahkan mengirimkan sejumlah uang. Karena kenapa? Karena dia menyukai dan juga tertarik untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Lalu ada kesempatan di mana Tuan Ali ini diberikan harapan bahwa ketika datang ke Indonesia dia bisa meminang ataupun menikahkan secara resmi Ibu Syarifah yang tadi rekan-rekan pers mengatakan bahwa dia pergi ke Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan. Nah, ini kan sebenarnya masalah perasaan ya, bukan masalah hukum. Nah, ini menjadi suatu persoalan adalah ketika pada saat Mr. Ali ini datang, dia ini justru diperlakukan tidak seperti halnya orang beradab gitu ataupun manusiawi, sehingga terjadilah suatu permasalahan yang sekarang ini sedang menjadi suatu viral ya. Nah, oleh karena itu supaya kami bisa melindungi dan juga jangan sampai ada pandangan buruk tentang negara kita, walaupun kami bukan satu warga negara dengan Mr. Ali, tapi kami terpanggil untuk membantu yang bersangkutan sehingga negara kita tidak dicap buruk. Nah, tadi mengenai permintaan perlindungan ke Komnas Perempuan, saya menilai begini ya, ini kan negara kita, kita menginjak kaki kita di negara kita, sehingga apa yang perlu ditakuti? Apa ancamannya sehingga kita meminta perlindungan? Itu yang pertama. Lalu kedua, konsultasi ke Bareskrim. Siapa yang mau dilaporkan? Apa perbuatan hukumnya? Apa ancamannya? Karena
Di sini yang justru menjadi korban adalah Ali, di mana korbannya dia sudah jauh-jauh datang dari India dan Arab Saudi hanya untuk menunjukkan keseriusannya untuk meminang Ibu Syarifah gitu ya, namun justru disia-siakan. Saya paham memang ini adalah masalah perasaan ya. Orang tidak suka tidak apa-apa, tapi yang pertama jangan memberikan harapan kalau memang tidak mau melangsungkan suatu hubungan. Dan yang kedua mengenai tuduhan bahwa katanya Tuan Ali ini suka memaksa dengan ingin bunuh diri, itu tidak benar. Yang benar adalah karena mereka saling cinta, ya, mereka membuat suatu komitmen untuk menunjukkan masing-masing rasa cintanya, ya. Maka mereka seperti bermain Romeo and Juliet itu ya. Ali mengiris tangannya dan perempuan itu juga Ibu Syarifah juga menurut keterangan dari klien kami di jarinya entah di kanan atau di kiri itu juga melakukan hal yang sama sehingga mereka dari kejauhan pada saat melakukan video call itu mengucap janji dengan sama-sama menyobek bagian daripada badannya gitu loh. Itu bisa dibilang seperti kayak main Romeo and Juliet gitu ya. Jadi tidak benar bahwa Nyonya Syarifah itu mau berbicara melalui chat ataupun WhatsApp karena dipaksa, enggak. Karena ada juga bukti yang bisa membuktikan bahwa Ibu Syarifah ini justru beberapa kali meminta untuk ditransfer sejumlah uang. Dan uang itu diberikan oleh Tuan Ali ya dalam rangka sebagai etikat baik dan juga keseriusan bahwa yang bersangkutan ini sudah mapan dan siap untuk berkeluarga gitu ya. Nominal boleh tahu berapa Bang? Ada 30, ada 20 juta, ada pokoknya kalau misalkan diakumulasi dalam bentuk rupiah itu sekitar 20 dan 30 juta. Ditransfernya menggunakan mata uang rial ya. मुझसे बोलो उसने शादी करने का वादा किया तो मैंने पैसा दिया उसको. Dia kasih uang setelah udah berjanji untuk nikah. So itu dia udah hampir setahun 6 bulan ya. So dia gak ingat udah berapa uang itu. Tapi yang kira-kira dia ingat dia hampir pernah kirim 5 sampai 6 ribu rial untuk dalam setahun lebih ini. Tapi dia bilang ini dia mulai bagi-bagi uang saat udah serius dan udah perjanjian untuk nikah dan saat udah serius pengen kita berdua akan nikah baru dia mulai transferan gitu. Tapi kemarin dugaan dari mereka adalah ditransfer uang itu untuk komunikasi mereka berdua. Jadi biaya untuk komunikasi by phone, WhatsApp, video call, gimana yang menanggapinya dari pihak Ali atau Ali वो कह रहे हैं कि जो तुमने पैसे Jadi begini, kalau memang tadi alasannya adalah untuk membeli kuota ataupun pulsa ya, saya pikir begini. Pulsa itu kuota kalau 100.000 sampai 200.000 cukup untuk 1 bulan. Itu udah ratusan gigabyte itu ya. Nah kalau dikirim uangnya 20 dan 30 juta berarti kan 50 juta tuh kan. Sekian ribu rial ya. Nah itu bisa buat beli pulsa internet sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi tidak relevan apabila uang tersebut dikatakan untuk komunikasi supaya Syarifah itu bisa melayani Ali untuk melakukan panggilan WhatsApp ataupun chat. Enggak, itu kurang masuk akal gitu ya. Jadi itu tidak benar. Nah, Bang, terus juga dia bilang kenapa dia membatalkan pernikahan karena udah sempet janjian katanya dengan Kak Ali di airport. Namun Syarifah udah datang, Ali tidak menjemput-jemput. Akhirnya dia mengurungkan niat dan berpikir dengan segala macam pemikirannya dia ternyata Ali seperti ini, dia jadi mengurungkan niat. Gimana nih menanggapi? Jadi gini, perlu diketahui bahwa Ali ini kan baru di Indonesia. Ada perbedaan antara waktu. Dia datang ke sini pun jet lag ya. Kalau yang pernah keluar negeri pasti paham apa yang saya maksud. Kecuali dia belum pernah keluar negeri, baru dia tidak paham. Saya sudah beberapa kali keluar negeri, ke Perancis, ke Inggris, ke Amerika gitu ya. Itu kalau kita pergi ke negara lain itu ada jet lag. Nah mungkin pada saat memberitahu itu ada perbedaan waktu atau bagaimana. Intinya hal tersebut menurut kami tidak relevan apabila digunakan sebagai alasan untuk menolak perkawinan. Dan juga saya juga mendengar ya katanya pada saat bertemu di airport itu rencananya ingin mengembalikan uang. Kalau memang mengembalikan uang tidak perlu ketemu. Cukup minta nomor rekening, ditransfer, selesai.
Jadi tidak relevan. Oleh karena itu ya kita stop lah membuat informasi-informasi yang sifatnya logikal falasi gitu ya, hanya untuk menyesatkan saja. Tidak baik. Lebih baik kalau memang tidak cinta ya bilangnya tidak cinta. Ya, jangan justru malah membuat tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Karena gini, perlu diketahui juga di belakang layar ini menurut Ali ya, justru perempuan tersebut masih sering menghubungi untuk menanyakan keseriusan dari Tuan Ali ini. Baru tadi malam di blog Ya. sama Ali. Menurut klien kami bahwa di balik layar si Nona Syarifah ini masih mau untuk merayu dalam arti aku masih sayang kamu. Artinya kenapa pada saat saya melihat dia udah diundang di TV One juga ya. Tapi dia mengatakan malah mengedukasi wanita-wanita di Indonesia ini jangan asal-asalan untuk video callan dengan pria-pria lain. Sementara si Syarifah inilah di balik layar dia seperti menipu ya. Menipunya dalam arti kalau sayang bilang sayang, kenapa suruh orang lain datang ke negaramu terus menelantarkan dia, itu sangat jahat, itu tidak berkemanusia, nggak dijemput juga, tidak punya manusiawi ya. Jadi tadi malam klien kami baru memblokir WhatsApp-nya si Syarifah karena sudah sama juga memberikan satu down mental, stres, depresi, sehingga ini Syarifah sebenarnya sayang aku nggak sih? Dia tanya tadi, sebenarnya dia ini cinta saya nggak sih? Karena nggak memperlakukan Ali ini seperti manusia. Jadi kalau pergi ke Barreskrim buat apa? Kita bingung, jangan playing victim lah. Jadi ibaratnya ke Komnas Perempuan kan ibaratnya minta perlindungan, protect gitu loh. Apa mau diprotek? Sementara kamu yang meminta uang, lalu kamu yang menyuruh dia sampai resign dari tempat kerjanya. Sekarang tahu nggak, visanya si Ali ini, klien kami ini sudah diblok di imigrasi Arab Saudi karena tidak mempunyai satu persyaratan untuk pergi ke sini. Dan saya harap ada etikat baik dari Syarifah dan mungkin PH-nya untuk memperbaiki nama baik klien kami. Kami ingin dipertemukan kapanlah secepatnya kita konfrontir sebenarnya seperti apa. Jangan bermain api nanti dibakar api. Ada istilah peribahasa di Indonesia ini seperti itu. Dan saya tidak mau perempuan menjadi perempuan, jadilah wanita yang mahal. Saya takut banyak wanita-wanita di Indonesia berpikir mempunyai relationship dengan orang luar negeri dan akhirnya dicap materialistis. Mohon maaf, materialistis. Karena apa? No money, no honey. Jangan seperti itu. Orang wanita Indonesia terkenal, sangat famous. Orang Indonesia itu sangat melindungi, merawat suaminya. Itu nomor satu di Indonesia. Boleh ditanyakan di luar sana, oke? Nah, terakhir. Kemudian